Assalamualaikum teman-teman. Oke, sekarang kita sedang jalan-jalan ke Desa Punggur. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa Desa Punggur ini merupakan salah satu desa penghasil langsat terbaik di Kalimantan Barat. Kalian pasti sudah pernah makan langsat punggur. Enak kan? Nah, langsat punggur yang enak yang kita makan tuh dari sini lah nih asal muasalnya, dari sini lah nih langsat itu berasal. Nah, jadi sekarang kita jalan-jalan keliling-keliling kota Punggur untuk melihat keindahan alam desa Punggur ini. Emang mantap pemandangannya, wah. Cocok nih buat jalan-jalan sore nih. Emang paten lah. Bagi yang suka mancing boleh datang ke Punggur untuk mancing nih. Mancing apa bang? Mancing kesabaran. Soalnya ikan udah tak ada dah. Udah dihabiskan orang Punggur dah ikannya. Sisa ikan-ikan kecil ya. Jadi kita yang mau mancing ke Punggur nih, sabar-sabarlah mancing. Dapat bah nanti. Dapat buaya. Joget lagi buaya tuh. Nah, ini rumahnya teman-teman. Enak bukan dipandang mata? Nah, rumah ini masih mempertahankan ciri khas rumah zaman dulu. Rumah yang terbuat dari papan, berlantaikan papan, berdinding papan. Enak kayaknya tinggal di sini nih. Adem suasananya. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang udah mau pensiun, yang ingin menikmati hari tuanya dengan suasana kedamaian dan ketentraman, boleh buat rumah di daerah sini nih. Jauh dari kebisingan dan hiruk pikuknya perkotaan. Ini masjid yang santai nih, Wak. Macam masjid di film Maling Dharma. Jadi ingat masa kecil pula. Masa kecil lagi mengaji dan bermain di masjid nih. Airnya warna hitam nih. Banyak ikan tapah kayak ini. Udah loh ya, kita lihat pemandangan dari bawah nih. Kita terbang loh, lihat pemandangan dari atas. Jadi seperti inilah penampakan Desa Punggur jika kita lihat dari atas. Masih hijau-hijau. Masih alami banget. Di depan rumah ada jalan, masih jalan beton, jalan semen. Kemudian juga ada parit yang menjadi sumber air bagi warga setempat untuk mandi dan mencuci pakaian dan lain-lain. Walaupun di sini paritnya masih besar, namun di sini sudah jarang ditemukan alat transportasi air seperti sampan, perahu, dan motor air. Mungkin karena orang sini sudah menggunakan alat transportasi darat semua ya, seperti motor dan mobil. Mungkin karena lebih cepat. Oh iya, kalian udah tahu belum sejarah Desa Punggur ini? Kenapa bisa dinamakan Punggur? Siapa pendirinya? Dan bagaimana kisahnya? Oke, mari kita bahas sedikit. Jadi Desa Punggur ini didirikan oleh Haji Abdurrahad Abdul Malik. Beliau merupakan putra dari Haji Abdul Malik bin Umar, seorang tokoh asal Sumatera Selatan yang terlibat dalam perlawanan terhadap penjajahan Belanda. Karena tekanan dari pemerintah kolonial, Haji Abdul Malik dan istrinya Hajah Rugayah beserta para pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Kalimantan Barat sekitar tahun 1850-an. Dan lalu kemudian menetap di daerah Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Di Sungai Kakap, keluarga ini menjalani kehidupan dengan bertani, berdagang, dan membangun komunitas baru. Putra mereka, Haji Abdurrahad, lahir sekitar tahun 1860-an dan tumbuh besar di lingkungan tersebut. Pada tahun 1883, Haji Abdurrahad bersama rombongan kecil melakukan ekspedisi menyusuri aliran sungai di sekitar Sungai Kakap untuk mencari daerah baru yang dapat dijadikan tempat pemukiman, berkebun dan bertani. Mereka menemukan muara sungai yang strategis yang kemudian dikenal sebagai Kuala Sungai Punggur dan memulai perabahan hutan di sekitarnya untuk membuka lahan pemukiman. Dengan demikian, Haji Abdul Malik melalui putranya Haji Rahat berperan penting dalam pembukaan dan pengembangan wilayah yang kini dikenal sebagai Punggur. Perjalanan mereka dari Sumatera Selatan ke Kalimantan Barat merupakan bagian dari upaya mencari tempat yang aman dan layak untuk membangun kehidupan baru.
jauh dari tekanan para penjajah. Nah, lalu kenapa bisa dinamakan Punggur? Ya, nama Punggur itu berasal dari istilah lokal yang menggambarkan pohon yang tampak mati dan tak berdaun, tetapi masih berdiri kokoh. Filosofi ini mencerminkan keteguhan dan daya tahan masyarakat setempat meski hidup dalam kondisi sulit dan penuh tantangan alam. Nah, konon katanya di daerah tersebut dahulunya banyak pohon-pohon seperti itu, maka dinamakanlah desa ini sebagai Desa Punggur. Sang pendiri Desa Punggur Abdurrahad ini dikenal sebagai Matua. Matua itu adalah sebuah sebutan untuk kepala kampung pada masa itu. Beliau bukan hanya membuka kampung, tetapi juga memimpin, menetapkan aturan adat, dan mengatur kehidupan sosial masyarakat pada masa itu. Beliau wafat pada 2 September 1922 dan dimakamkan di Parit Berkat yang kini menjadi bagian dari Desa Punggur. Tunggu loh kawan-kawan, kayak ada yang aneh lah dari tadi nih. Soalnya dari tadi kita terbang nih, tidak ada nampak pokok langsat nih. Yang ada nampak pokok kelapa semua nih, terhampar luas nih. Nah, kayak ada yang aneh nih, gimana pokok langsat nih? Nah, bagi kawan-kawan yang tahu daerah ini, tolonglah komen di bawah. Ini apa nama desanya nih? Nah, kenapa bisa banyak pokok kelapa semua nih? Dan di mana pokok langsat yang banyak itu? Soalnya kan Punggur ini luas. Ada Punggur besar, ada Punggur kecil, ada Punggur kapuas. Nah, jadi wilayah Punggur ini sangat luas. Untuk wilayah yang kita syuting ini kayak desa Punggur kecil lah ini. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sampai di sini saja dulu. Nah, jangan lupa nantikan video update terbaru dari channel ini, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbarunya dan nyalakan lonceng notifikasinya. Setelah tempat ini, kira-kira tempat mana lagi yang akan kita kunjungi? Silahkan berikan sarannya di kolom komentar.